Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada diri kita untuk senantiasa sebagai wasilah kita agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pastikan setiap nikmat-nikmat yang kita rasakan dan yang kita nikmati, maka pastikan nikmat tersebut mengantarkan kita kepada senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita mendawamkan setiap sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaiki mimbar. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar melalui anak tangga yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Falamma raqiya ad-darajata al-ula faqala amin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang pertama, Rasul mengucapkan kalimat amin. Falamma raqiya darajata tsaniyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang kedua, Rasul mengucapkan kalimat amin. Falamma raqiya thumma raqiya darajata tsalitsah faqala amin. Kemudian Rasulullah menaiki anak tangga yang ketiga, Rasul mengucapkan kalimat yang sama, amin. Maka pada saat itu Masya Allah para sahabat bingung. Faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin thalatha mar. Ya Rasulullah, kata para sahabat, kami mendengarkan engkau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan dan menjawab, Fakultu atani Jibril, telah datang Jibril kepadaku. Faqala syaqiyun abdun, syaqiyun abdun, celakalah, merugilah, serugi-ruginya bagi seorang hamba adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Kecelakaan yang besar yang didapatkan bagi seorang hamba ketika dihadirkan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, fansalakha minhu, tapi bulan Ramadan itu dilewati dengan hal yang biasa-biasa saja. Falam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqultu amin. Rasul menjawab dan mengaminkan doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yakni orang ketika diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak memaksimalkan ibadahnya, ketaatannya, khusyuk, khidmat dalam beribadah di bulan Ramadan, malah sebaliknya menyepelekan, tidak memaksimalkan, bahkan menyia-nyiakan waktu demi waktunya ketika dia masuk di bulan Ramadan, falam yughfar lah, maka dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kecelakaan yang besar, celaka, kerugian yang teramat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba yang melewati bulan Ramadan tanpa melakukan ibadah yang maksimal, bahkan sebaliknya melakukan ibadah maksiat, amalia maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falam yughfar lahu, maka dia tidak mendapatkan yang namanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini langsung diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang ketika di bulan Rajab, di bulan Sya'ban berdoa kepada ya Allah,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan demi keberkahan kepada kami, kepada ibadah kami, kepada amalia solehah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kemudian kita sempurnakan doa kita dengan harapan besarnya adalah bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Walhasil ternyata ketika masuk di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kerugiannya sangat-sangatlah besar. Ramadan awqatuhu mustajabatun. Waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan, detik demi detiknya itu penuh dengan doa-doa yang mustajab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Yakni orang-orang yang senantiasa berpuasa dengan baik di bulan Ramadan. Maka berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, bahkan sebaliknya mendapatkan sesuatu yang dimurkai dari Allah Subhanahu wa taala. Rubba shaimin laisa lahu min siyam illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, laisa lahu, tidak mendapatkan apa-apa, illa al-ju'i wal atas, kecuali rasa lapar dan rasa dahaga yang dia dapatkan ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan naudzubillah, mendapatkan sesuatu yang tidak baik, mendapatkan kemurkaan atau maksiatnya, mendapatkan kemurkaannya ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini orang yang pertama, orang yang Masya Allah mendapatkan kerugian dan celaka yang sangat-sangat amat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Fansalakha minhu falam yughfar lahu. Lewat begitu saja, bahkan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, raqiya fi darjata ats-tsaniyah. Kemudian Rasul ini naik ke tangga yang kedua, dia mengucapkan kalimat amin. Amin. Rasul sampaikan, ja'ani Jibril faqala syaqiyun abdun, syaqiyun abdun, celakalah, amat celaka, amatlah rugi bagi seorang hamba adraka walidain, ketika dalam hidupnya ada orang tuanya, au ahadahum, atau salah satu dari orang tuanya, falam yudkhilahu al-jannata, tapi dengan kehadiran orang tuanya ini dia tidak mengambilkan sebuah kesempatan yang maksimal agar dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan amanah besar di hadapan kita, bertemu bermuamalah dengan orang tua kita, maka pastikan setiap muamalah kita ini, keseharian kita dengan orang tua, benar-benar jauh dari kata huququl walidain, durhaka kepada orang tua. Siapakah orang-orang yang durhaka kepada orang tua? Yang senantiasa ucapannya, perbuatannya, kehadirannya menjadikan hati orang tua itu tersentuh, tersakiti oleh kehadiran seorang anak tersebut. Maka Masya Allah, ketika dia mendapatkan orang tuanya dalam kehidupannya, maka dia tidak menjadikan orang tuanya ini sebagai wasilah untuk masuk ke dalam surga. Maka saat itu dia mendapatkan kecelakaan yang luar biasa, celaka, kerugian yang amat besar, kerugian yang amat dahsyat yang akan didapatkan dari dirinya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Masya Allah ketika mendapatkan orang tuanya, kemudian orang tuanya ini tidak menjadi wasilah taqarrub dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai wasilah untuk bisa masuk ke dalam surga Allah dengan senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah, orang-orang yang ketika hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, maka pada saat itu dia akan mendapatkan yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan dalam sebuah hadis, kullu dzunubin yuakhirallahu adzabahu yaumal qiyamah
illal baghy wa huququl walidain wa qati'atar rahim. Allah akan mengakhirkan semua kesalahan-kesalahan hamba. Tidak langsung diberikan azab kecuali 3 hal. Yang pertama adalah al-baghy, kezaliman. Yang kedua, huququl walidain, orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga adalah orang-orang yang memutus tali silaturahim. Maka ketika 3 hal ini dilakukan oleh umat Nabi, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka azabnya itu yu'ajjilullahu adzabahu qablal maut. Allah langsung bayar kontan azab tersebut ketika dia hidup di dunia ini. Tidak tunggu dia mati, tidak tunggu dia berada di alam barzah atau di akhirat nanti. Tapi langsung diberikan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga. Karena Masya Allah, luar biasa. Orang-orang yang ketika mendapatkan orang tuanya, ayah dan ibunya, tetapi dia tidak mampu memaksimalkan ibadah kepada Allah melalui kehadiran orang tuanya agar dia bisa dimasukkan ke dalam surga Allah, maka orang tersebut mendapatkan kerugian yang sangat-sangat luar biasa. Syaqiyun abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Rugilah bagi orang-orang yang mendapatkan orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya tapi tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian falamma raqiya darajata ats-tsalitsah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang ketiga, ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku faqala syaqiyun abdun. Syaqiyun abdun, celakalah, amat rugilah bagi seorang hamba. Masya Allah. Dzukirta indahu falam yusalli alaika. Ketika disebutkan yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaika, tapi orang tersebut tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita mendengarkan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan dengan ucapan yang mulia, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka orang-orang yang tidak mau membalas, menjawab dengan ucapan terbaik, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu bakhil. Al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit. Al-bakhil alladzi dzukirta indahu falam yusalli alaik. Orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaik, dia tidak mau menjawab salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul manusia sempurna. Rasul manusia yang memikirkan nasib umatnya. Bahkan ketika Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ketika saat-saat sakaratul maut, kalimat yang pertama keluar dari mulut Nabi adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Artinya Rasulullah mengkhawatirkan keadaan nasib daripada umatnya di akhir nanti. Apakah ketika akhir nanti dia mendapatkan husnul khotimah, apakah dia mendapatkan su'ul khotim? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat itu Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, saat-saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul dengan cintanya, dengan kasih sayangnya masih memikirkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir nanti, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan atau sebaliknya mendapatkan hal-hal yang kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Ini yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, kalau kita lihat cintanya Nabi kepada kita itu sangat luar biasa. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat menyimpan doanya. Karena setiap Nabi itu punya doa yang mustajab. Suatu ketika Nabi Muhammad berperang di perang Uhud,
Dan ternyata ketika di perang Uhud itu Nabi Muhammad dan para sahabat kalah di perang tersebut. Dikarenakan komando arahan yang disampaikan oleh Nabi tidak dilakukan oleh para sahabat, sehingga tentara memanah turun dari bukit tergoda dengan harta rampasan perang ghanimah. Kemudian keluar, datang dari balik bukit Uhud itu tentara berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan pada saat itu diserang habis-habisan Nabi Muhammad dan para sahabat, dan pada saat itu Rasulullah dan para sahabat kalah di perang Uhud. Sampai-sampai Nabi Muhammad merasakan kesedihan luar biasa, merasakan yang dirasakan oleh para sahabat. Rasulullah giginya patah, pundaknya berdarah, mata kakinya mengalir darah darinya. Dan pada saat itu Masya Allah ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u lahu yustajib lah." Ya Rasulullah, setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Berdoalah ya Rasulullah kepada Allah, sehingga kita diberikan kemenangan dan kekalahan diantarkan kepada musuh-musuh kita ya Rasulullah. Namun Rasulullah jawab tidak. Uridu an akhtabi da'wati syafi'an li ummati yaumal qiyamah. Rasul tidak mau mengeluarkan doa tersebut, walaupun kondisi Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat luar biasa, menyedihkan dan menyakitkan. Gigi Rasulullah patah, keluar darah, mengalir darah dari tubuh Rasulullah, pundaknya berdarah, mata kakinya berdarah. Tapi Rasulullah tetap tidak mau mengeluarkan doa tersebut. Rasul sampaikan, akhtabi dakwati, saya sembunyikan dakwah ini dan akan aku berikan doa ini untuk umatku di hari kiamat nanti. Karena nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, pada saat itu berbondong-bondong kita menunggu yang namanya syafaat dari Rasulullah SAW. Ini doa yang Rasul simpan untuk kita semua. Kemudian peristiwa yang kedua ketika Nabi Muhammad berhijrah ke negeri Taif. Di negeri Taif ini Rasulullah, Masya Allah, ketika mau masuk ke pintu gerbang Taif, ternyata Nabi Muhammad dan sahabat itu disambut dengan lemparan batu oleh anak-anak yang ada di negeri Taif. Sehingga Rasulullah melarikan diri dengan para sahabat, menyelamatkan diri agar tidak mendapatkan lemparan batu. Bahkan Rasulullah pada saat melarikan diri dan menyelamatkan diri itu Rasulullah terkena lemparan batu juga. Pelipisnya berdarah, pundak Rasul berdarah, gigi Rasulullah patah, mata kaki Rasulullah berdarah, bercucuran darah keluar dari tubuh Rasulullah. Maka pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, jikalau engkau kabulkan, izinkan akan aku lemparkan, jatuhkan bukit ini ke negeri Taif. Tapi Rasul tidak melakukan hal tersebut. Rasul sampaikan, la taf'al dzalika fa innahum la ya'lamun Allah mahdi qaumi. Jangan kau lakukan Jibril, jangan kau lakukan Jibril. Fa innahum la ya'lamun, mereka tuh enggak tahu. Mana tahu nanti cucu, cicit, keturunan mereka masuk ke dalam agamaku, mendapatkan kebahagiaan di surga bersamaku karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa tersebut disimpan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Akhtabi da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Aku menyimpan doa tersebut untuk umatku sebagai syafaat di hari kiamat. Ini saking cintanya Rasulullah SAW kepada diri kita. Maka kesimpulan motivasinya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diucapkan namanya, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita berupaya menjawab dengan doa terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sebuah kesimpulan kita tarik ada 3 hal yang mendapatkan kerugian amat besar bagi seorang hamba
ketika hamba tersebut bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah, malah Masya Allah mengeluarkan segala sesuatu yang menghasilkan dosa dari dirinya, maka orang tersebut mendapatkan kerugian amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika seseorang mendapatkan orang tuanya hidup bersama dirinya, bermuamalah dengannya, tapi orang tua tersebut tidak menjadi sebuah wasilah mulia bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang disebutkan nama Nabi dan dia tidak jawab, tidak balas dengan nama terbaik, ucapan terbaik yang mulia kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.